Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha. Pada video kali ini kita akan memulai pelajaran ketiga PAI kelas 4 dengan tema bersih itu sehat. Pada hari ini kita akan belajar subtema hadas kecil dan cara bersucinya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak di rumah tentu sering mendengar hadis berikut ini, at-tuhuru satrul imani, kesucian sebagian dari iman. Oleh karena itu, kita sebagai anak muslim wajib menjaga kesucian. Seperti contoh, apakah boleh ketika kita dari kamar mandi kemudian langsung sholat? Nah, jawabannya akan kita bahas pada video berikut ini. Kita sebagai anak muslim wajib mempelajari tata cara bersuci atau dikenal dengan istilah toharo. Kenapa seperti itu? Karena bersuci erat kaitannya dengan sahnya kita melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai anak muslim sebelum melakukan ibadah harus terbebas dari hadas dan najis. Apa itu najis? Najis adalah kotoran yang menghalangi ibadah kita kepada Allah. Najis membuat ibadah kita tidak diterima. Oleh karena itu, kita wajib membersihkan diri dari najis sebelum menunaikan ibadah kepada Allah seperti sholat dan mengaji. Selain terbebas dari najis, kita juga harus terbebas dari hadas sebelum melakukan ibadah. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh melakukan ibadah seperti sholat, tawaf, membaca Al-Quran, dan lainnya. Hadas sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Dua-duanya sama merupakan keadaan tidak suci pada seseorang. Nah, perbedaannya adalah hadas kecil disucikan dengan berwudu, sedangkan hadas besar disucikan dengan mandi janabat atau mandi besar. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ketika kita habis dari kamar mandi dan ingin sholat, hal yang harus kita perhatikan yang pertama adalah kita harus benar-benar suci dari najis, yaitu berupa kotoran yang kita keluarkan. Selain itu, kita juga harus suci dari hadas kecil, yaitu dengan cara berwudu. Ketika kita sudah bersih dari najis dan hadas, maka kita diperbolehkan untuk melakukan ibadah seperti sholat. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang mempunyai hadas kecil. Di antaranya adalah mengeluarkan sesuatu dari jalan dubur maupun kubul, seperti buang air kecil, buang air besar, dan buang angin. Nah, selain itu juga ketika seseorang hilang akal, seperti mabuk, pingsan, mempunyai penyakit ayan, dan tidur. Hal ini juga menyebabkan seseorang mempunyai hadas kecil, sehingga menyebabkan orang tersebut harus berwudu sebelum melakukan ibadah. Berbeda dengan ketika tidurnya dalam posisi duduk. Ini diperbolehkan dalam Islam, sehingga tidak perlu untuk berwudu. Bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, orang yang haram dinikahi, juga menyebabkan seseorang mempunyai hadas kecil. Serta menyentuh kemaluan, tata penghadas atau penghalang juga menyebabkan seseorang mempunyai hadas kecil, sehingga harus berwudu terlebih dahulu ketika akan melakukan ibadah. Beberapa hal yang dilarang bagi orang yang mempunyai hadas kecil sebelum ia berwudu, yaitu sholat, tawaf, membawa atau membaca Al-Quran. Nah, setelah kita mempelajari tentang pengertian hadas dan penyebabnya, sekarang kita belajar bagaimana cara bersuci dari hadas kecil. Cara bersuci dari hadas kecil yaitu dengan berwudu.
Adapun ketika kita berwudu harus menjalankan rukun wudu yang berjumlah 6. Di antaranya yaitu membaca niat wudu. Yuk kita baca bersama-sama. Nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Artinya saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Dan hal yang wajib kita lakukan juga adalah membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, membasuh sebagian kepala, membasuh kaki dan tertib atau berurutan. Nah, 6 hal ini wajib kita lakukan ketika berwudu. Selain rukun wudu yang bersifat wajib, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan sunnah wudu sehingga wudu kita menjadi semakin sempurna. Di antaranya yaitu membaca 2 kalimat syahadat, membaca ta'awudz dan basmalah, berkumur-kumur, membersihkan lubang hidung, menyapu seluruh kepala, membasuh sela-sela jari tangan dan kaki, mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam serta mendahulukan yang kanan dari yang kiri dan membasuhnya sebanyak 3 kali. Dan diakhiri dengan membaca doa setelah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, setelah mempelajari rukun dan sunnah wudu, perhatikan urutan wudu yang benar berikut ini. Yang pertama adalah membasuh telapak tangan hingga ke sela-sela jari, berkumur-kumur, membasuh hidung, membasuh muka sambil membaca niat wudu. Setelah itu membasuh tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, mengusap telinga, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, gerakan ini dilakukan sebanyak 3 kali dan diakhiri dengan membaca doa setelah wudhu. Oleh karena itu, yuk anak-anak praktikkan di rumah cara wudhu yang baik dan benar agar ibadah kita menjadi sah dan diterima. Sekian materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.